Halo, jumpa kembali di tutorial SIPDA, Sistem Pembelajaran Daring Universitas Negeri Medan. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana menambahkan glosarium di kelas SIPDA. Glosarium memungkinkan mahasiswa untuk membuat dan mengelola daftar definisi yang ditemukan dalam pembelajaran, layaknya seperti kamus. Glosarium juga dapat berupa aktivitas yang berisi kolaborasi antara pengajar dan mahasiswa, atau juga pengajar dapat membatasi entry hanya oleh pengajar dan tidak untuk mahasiswa. Untuk menambahkan glosarium, pertama-tama tentukan pertemuan mana yang ingin ditambahkan kegiatan glosarium. Biasanya pertemuan yang di dalamnya materinya banyak daftar istilah misalnya. Pada tutorial ini saya pilih pertemuan 5. Lalu klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Lalu pada pilihan aktivitas, pilih glossary. Lalu klik tambah. Pada jendela menambahkan glossary baru ke pertemuan 5, isikan nama dari kegiatan glosarium ini, misalnya definisi pada pertemuan 5. Lalu deskripsi opsional, boleh diisi boleh tidak. Kemudian entry, ada beberapa pilihan. Ada approve by default, artinya tidak membutuhkan persetujuan pengajar. Jika kita pilih tidak, maka tidak membutuhkan persetujuan pengajar. Tapi jika kita pilih ya, ketika mahasiswa ikut mengentry, maka pengajar harus membaca terlebih dahulu lalu meng-approve. Setelah di-approve, baru kemudian daftar definisi yang dimasukkan oleh mahasiswa disetujui dan masuk ke dalam glosarium. Kemudian di always allow editing, ini masih boleh diedit lagi atau tidak, misalnya jika sudah di approve atau sudah masuk. Kemudian duplikat bisa diatur. Kemudian komentar terhadap isian bisa dipilih yes, artinya jika definisinya salah, mahasiswa boleh berkomentar, misalnya ada referensi yang lebih tepat untuk menjelaskan definisi tersebut. Kemudian pada bagian penilaian, ini kegiatan ini bisa dinilai oleh dosen, misalnya mahasiswa yang mengajukan definisi paling banyak atau mahasiswa yang memberikan definisi dari sebuah istilah dalam perkuliahan bisa diberi nilai ya. Jadi tinggal kita tentukan saja tipe penilaiannya, misalnya rata-rata. Apabila si mahasiswa mengisi lebih dari 1, maka nanti akan dirata-ratakan. Setiap definisi yang diajukan oleh mahasiswa bisa kita nilai, lalu nanti sistem akan menilainya secara rata-rata. Kemudian pada menu activity completion seperti biasa ya, di completion tracking bisa kita ganti. Lalu kita klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, misalnya di sini sudah muncul kegiatan glosarium. Dosen bisa klik di sini lalu mengajukan definisi berdasarkan abjad. Misalnya ya, dimulai dengan add a new entry. Kemudian konsepnya artinya istilah yang mau didefinisikan, misalnya prokaryotik. Definisinya misalnya kelompok sel yang tidak memiliki sistem endomembran. Lalu klik simpan perubahan.
Maka jika abjad P diklik ya, oh ada prokaryotik. Kemudian misalnya mahasiswa ingin berkontribusi untuk mengisi daftar definisi ini. Kita buka akun mahasiswa. Lalu ya di sini sudah muncul di pertemuan 5 kegiatannya di akun mahasiswa. Lalu diklik. Nah, mahasiswa bisa berkontribusi. Misalnya mahasiswa berkontribusi untuk dinding sel, misalnya di konsep dinding sel, definisi komponen sel yang terdiri dari selulosa dan hanya terdapat pada sel hewan. Lalu mahasiswa klik simpan perubahan. Nah, mahasiswa juga bisa melihat misalnya daftar istilah yang telah didefinisikan oleh dosen. Jika diklik abjad P, nah mahasiswa bisa melihat isian yang diisi oleh pengajar. Demikian juga dosen, saya buka akun dosen. Jika diklik D, nah sudah muncul nih daftar istilah yang diisi oleh mahasiswa. Jika lebih dari satu, maka nanti akan diurutkan berdasarkan abjad. Nah, sini terdapat beberapa menu ya, bisa dihapus ya. Misalnya yang diisi mahasiswa salah, maka dosen dapat menghapus definisi tersebut. Atau jika kurang benar, dosen bisa berkomentar. Misalnya berkomentar, dapat ditambahkan komponen dinding sel lainnya. Lalu klik simpan komentar. Nah, pada akun mahasiswa, jika klik D, dinding sel, maka si mahasiswa bisa melihat, oh ada satu komentar. Artinya definisi yang diajukannya dikomentari. Jika diklik, mahasiswa dapat melihat komentar yang diberikan oleh pengajar untuk perbaikan definisi yang diajukan oleh mahasiswa tersebut. Demikian tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.